Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala aidan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghama katsiran wassa'a. Wa qala inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimuna fihinna anfusahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atu hurum salasuha mutawalliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabu mudarul ladzi baina jumada wa sya'ban. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah. Syukur adalah alamah atau tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur nabda minal yakin fil qalb wan nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur yang diawali dengan keyakinan dari dalam hati bahwasanya seluruh kenikmatan, seluruh yang ada adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ucapan lisan alhamdulillah wa syukrulillah, dan terimplementasi dengan amalan anggota badan, yaitu melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid At-Taufik rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mampu melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Demikian juga syukur kita sampai pada hari ini kita telah berada di akhir-akhir tahun Hijriah, dan insyaallah taala dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yaitu 1448 Hijriah. Tentu saja diawali dengan bulan Muharram. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan membahas bersama terkait dengan bagaimana momentum dari awal tahun ini menjadi momentum untuk
transformasi diri, untuk muhasabah diri, dan juga untuk mujahadah, meningkatkan pemahaman, amalan, dan juga kemampuan kita dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan awal tahun dan juga Muharram yang penuh keberkahan ini menjadi titik tolak bagaimana perbaikan diri kita, kemudian keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan juga negara menuju visi akhirat. Kita bersama-sama awali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan, yaitu di mana fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atu hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Zalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang demikian itu adalah din, aturan hidup, agama yang lurus, maka janganlah kita menganiaya diri kita sendiri. Dalam surat At-Taubah ayat ke-36 ini kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ard." Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, menciptakan langit dan bumi, yaitu 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu, ya, di antaranya adalah salah satu mutawalliyat, ada 44 bulan, ya, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan yang 3 di antaranya itu adalah apa? Berurutan, mulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Kita berada di bulan kedua, ya, masih Dzulhijjah akhir menuju bulan yang ketiga, yaitu Muharram, yang menjadi bulan pertama di kalender Hijriyah. Dan kemudian warajabu mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat yaitu ada bulan Rajab, ya, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita terbiasa dengan tahun Hijriyah dan juga bulan-bulan Hijriyah. Bukan hanya memahami, tetapi bagaimana mengetahui fadilah, keutamaan-keutamaan dari bulan-bulan tersebut. Di antaranya adalah sebuah riwayat dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan, yakni madza syahrul Muharram." Seutama-utama saum, siam, puasa setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa saum di syahrullah, di bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Muharram. Sehingga kemudian ketika ditanya saum puasa apa yang lebih afdal setelah Ramadan, Ramadan adalah sebuah kewajiban
Maka kemudian setelah itu ada saum berpuasa di bulan Muharram. Sebagaimana juga afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Sebagaimana seutama-utama sholat setelah sholat faridah, setelah sholat fardu, yaitu sholatul lail, qiyamul lail, sholat malam. Maka hadir yang berbahagia, merujuk kepada surat At-Taubah ayat ke-36, kemudian juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kita akan bersama-sama memasuki bulan Muharram dengan pemahaman terkait bagaimana keutamaan, kemudian amalan, kemudian hikmah yang kita bisa ambil dari bulan Muharram yang akan segera kita tapaki. Hadirin berbahagia, ketika kita bicara tentang awal tahun Hijriah, sejatinya bukanlah sekadar pergantian masa, bukan hanya pergantian angka dari 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Awal tahun mestinya menjadi gerbang spiritual, di mana Muharram bukanlah perayaan, bukan hanya perayaan, melainkan titik henti sejenak untuk kita sama-sama muhasabah diri. Pada tahun yang lalu 1447 Hijriah, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan? Mungkin ada target-target yang sudah kita bisa laksanakan, atau mungkin juga ada yang belum, sehingga awal tahun ini juga menjadi momen bagi kita untuk kita introspeksi, muhasabah diri. Awal tahun sebagai sebuah gerbang spiritual. Yang kedua adalah jejak sejarah. Kita mengingatkan kembali kenapa awal tahun dalam Hijriah itu dimulainya sejak hijrah. Hijrah. Tentu saja akan banyak sekali hikmah atau makna di sebaliknya. Kalau agama yang lainnya atau pada umumnya saat ini kita menggunakan tahun 2026, berarti diawali dengan apa? Al-Masih, Masehi, yaitu apa? Awal tahun kelahiran dari Nabi Isa alaihi salam. Ya, walaupun wallahu alam apakah betul atau tidak itu perlu dirinci kembali. Tetapi dalam Islam awal tahun itu diawali atau dimulai dengan semangat spirit dari hijrah. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sabiqunal awwalun, mereka berhijrah dari Makkah ke Yathrib atau ke Madinah. Semangat inilah yang mestinya dibawa ketika kita memasuki awal tahun Hijriah, sehingga memasuki Muharram kita diingatkan dengan apa? Dengan peristiwa hijrah yang menjadi titik awal bagi kebangkitan dakwah Islam. Kemudian selain itu juga awal tahun ini juga tadi menjadi momentum untuk mentransformasi diri, ya, bagaimana kita mestinya mampu untuk merancang 1 tahun ke depan dan dengan sebelumnya melakukan evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu riwayat dari Nabi SAW di mana semangat hijrah ini memberikan satu makna bahwa saya seorang muhajir
Seorang yang berhijrah sejatinya adalah bukan hanya orang yang meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi bagaimana orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, ada dua semangat dalam memasuki Muharram dan tahun Hijriah ini. Yang pertama adalah muhasabah, mengingatkan kita, introspeksi diri kita pada tahun-tahun sebelumnya, dan mujahadah, menguatkan semangat kita untuk menghadapi masa yang akan datang atau tahun depan. Hadirin yang berbahagia, berarti kita melihat ada dua paradigma dalam memandang waktu, dan ini juga terjadi di masyarakat kita. Ya, bagaimana awal tahun Hijriah ini kemudian kita bisa lihat masyarakat kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mungkin cenderung kepada paradigma seremonial. Paradigma seremonial seolah-olah itu apa? Tahun baru itu sebagai sebuah pesta, sebuah hiburan yang orientasinya adalah duniawi, euforia, yang merayakan waktu yang terus bertambah, padahal sejatinya jatah dari usia kita terus berkurang. Karena itu ada dimensi yang kedua, paradigma yang kedua, yaitu paradigma spiritual, di mana kita akan fokus kepada muhasabah, doa, kemudian juga orientasi pada titik balik dari hijrah itu sendiri, sehingga akan memunculkan kesadaran mendalam akan usia kita yang terus berkurang. Ya, Islam itu sejatinya bukan hanya mengajarkan tentang sebuah perayaan dari sebuah tahun baru, baik itu tahun baru Hijriah apalagi tahun baru Masehi, tapi lebih kepada memunculkan kesadaran diri dan berupaya untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Taufik yang berbahagia, kita diingatkan kembali sejenak ya untuk melihat bagaimana sejarah dari penetapan tahun kalender Hijriah ini. Jadi hijrah sebagai perpindahan fisik secara awal dari Makkah ke Madinah itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Ya, di mana kelompok awal para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu masih menggunakan tahun-tahun yang ada di Hijaz. Penetapan dari tahun Hijriah sendiri itu terjadi pada tahun ke-17 Hijriah. Tepatnya tahun 638 Masehi, di mana Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kalender atas usulan dari Al-Hurmuz dan juga Khalifah setelahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian semangat awal dari Hijriah ini mengingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, mengingatkan kembali tentang semangat dari hijrah, bahwa bukan hanya tadi pergantian tahun, tetapi semangat kita itu terus memperbaiki diri. Bisa jadi seseorang yang memperbaiki diri ingin terus lebih baik lagi, dia akan terjatuh kembali. Ya, tetapi kemudian bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, dan itulah al-insan makhalul khata wan nisyan. Sehingga kalau kita lihat di sini bagaimana sebenarnya ashurul hurum
Jadi dalam Islam itu ada 4 bulan-bulan haram. Maksud dari bulan-bulan haram di situ adalah pada bulan-bulan tersebut ya pada masa lalu itu diharamkan untuk melakukan peperangan ya khususnya dan kezoliman-kezoliman yang lainnya. Itu adalah 4 bulan itu adalah masa-masa perdamaian, tidak boleh ada peperangan. Sama juga mungkin ada haramain, istilah haramain yaitu 2 tanah haram. Haram yaitu di Makkah dan juga di Madinah. Ada batasan-batasan tanah haram yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud tanah haram itu bukan tanahnya yang haram. Ya, haramain 2 tanah atau 2 lokasi yang haram, bukan tanahnya yang haram, tetapi di dalamnya diharamkan melakukan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang non-muslim itu diharamkan untuk memasuki haramain, 2 tanah haram tersebut. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian apa? Dari 4 bulan haram itu ya kita akan memasuki atau kita berada di bulan Dzulhijjah juga yang merupakan bulan haram dan akan memasuki yang terakhir yaitu Muharram. Di mana di sana banyak keutamaan-keutamaan mulai dari pahala dilipat gandakan. Ya, amal ibadah sekecil apapun ya akan dilipat gandakan pada bulan Muharram ini. Dan juga tentu saja sebuah kesalahan, dosa dan kemaksiatan di bulan ini juga dilipat gandakan. Ini satu analogi atau kias. Ketika sebuah amalan itu dilipat gandakan pahalanya, maka dosanya juga dilipat gandakan. Nah, kita akan lihat juga ternyata secara histori ya beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya kenapa bulan Muharram ini banyak riwayatnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam dalam satu riwayat yaitu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam setelah turun ke alam dunia. Itu adalah bulan Muharram. Ya, nanti boleh dicek kembali. Tadi disebutkan bahwa penetapan dari 4 bulan haram, ya 4 bulan yang haram itu apa? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Artinya memang sudah ada ya sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu riwayat juga menyebutkan bahwasanya kapal dari Nabi Nuh itu berlabuh dengan selamat setelah banjir bandang pada masanya Nabi Nuh. Ini juga boleh di cross check lagi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan dari kobaran api ya pada masanya Raja Namrud ketika beliau itu dibakar dan selamat gitu ya, itu juga pada bulan Muharram. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam yang dibebaskan dari kejaran Firaun itu terjadi utamanya satu riwayat menyebutkan itu pada Asyura pada 10 bulan Muharram. Ya, walaupun kita perlu recheck kembali ya, tapi menunjukkan bahwa Muharram itu adalah apa? Adalah bulan pembebasan, adalah bulan pertolongan, bulan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya kita itu untuk bisa mengoptimalkan dari bulan Muharram ini. Kenapa? Karena satu riwayat ya, bahkan banyak sekali riwayat yang menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan dari Muharram. Tadi diantaranya adalah apa? Adalah saum atau berpuasa. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW beliau ditanya, wasu'ila an saumi yauma arafah faqal. Nabi SAW itu ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Kemarin ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sudah melaksanakannya di bulan Dzulhijjah kemarin, Arafah.
Maka beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Ya, di kajian yang telah lalu kita sudah bahas bagaimana keutamaan dari puasa di hari Arafah. Yukaffiru dzunub, yakni mada al-madiyah wal baqiyah, yang tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Amma qala su'ila an shaumi yaumil Asyura, ketika beliau ditanya tentang saum atau puasa pada hari Asyura, faqal, maka beliau bersabda yukaffiru sanatal madiyah, maka saum berpuasa di hari Asyura 10 Muharram itu adalah yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Utamanya adalah dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar al-kabair itu harus bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Maka jelas sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa saum berpuasa di hari Asyura 10 Muharram ada keutamaannya, yaitu menghapus dosa setahun sebelumnya. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumu yu'azzimuhul yahudu wan nasara. Sesungguhnya wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena tadi salah satu riwayat menyebutkan Nasrani itu mengagungkan 10 Asyura, 10 Muharram, karena dibebaskannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka kemudian beliau bersabda, "Fa'idha kanal amul muqbil." Oh, kalau begitu insya Allah di tahun yang akan datang, sumnal yaumatasi, aku akan berpuasa pada hari atau pada tanggal yang ke-9. Maknanya apa? Di sana ada pertemuan di mana 10 Muharram juga diagungkan, dirayakan oleh kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka kita juga tetap, ya, karena memang tadi ada keutamaannya. Tapi untuk menyelisihi mereka, disunnahkan juga untuk berpuasa Tasu'a, berpuasa pada hari yang ke-9, sumnal yauma tasi. Saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, insya Allah akan berpuasa pada hari ke-9 tahun hadapan. Tapi qadarullah wa masyafa'al, setelah riwayat ini kemudian Nabi Muhammad SAW wafat sehingga tidak sempat melakukan puasa pada hari ke-9. Inilah yang disebut dengan sunnah al-hamiyah. Sunnah yang sifatnya adalah keinginan beliau tapi kemudian belum tercapai. Ya, ini sunnah hamiyah itu juga menjadi sunnah, menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk melaksanakannya. Sehingga kemudian dikatakan bahwasanya amalan yang utama di bulan Muharram ini selain amal-amal soleh pada umumnya adalah berpuasa pada hari ke-10 dan juga hari ke-9. Yang utama tentu saja adalah keduanya, tetapi boleh hanya tanggal yang ke-10 Muharram saja. Nah, demikian. Kemudian bagaimana sebenarnya panduannya? Tadi disebutkan sunnahnya adalah di bulan atau di tanggal 10 Asyura. Ya, kemudian untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani maka di tanggal yang ke-9. Nah, ini kadang kita suka ketukar gitu ya, antara Dzulhijjah ya 9 Dzulhijjah
dengan 9 dari Muharram dan 10-nya. Kalau 10 Dzulhijjah sudah Idul Adha. Kalau 10 Muharram itu disunahkan kita untuk puasa Asyura, puasa yang ke-10, dan yang sebelumnya itu adalah Tasu'a. Selain itu, hadirin berbahagia, adalah memperbanyak sedekah. Kenapa? Akan menumbuhkan rasa syukur dan juga kepedulian sosial di awal tahun. Jadi mengawali dengan sesuatu yang baik. Tentu saja selain juga berzikir, kemudian juga berdoa, kemudian juga menjalin silaturahmi, ya, mempererat ukhuwah dan juga menghapuskan permusuhan. Ini juga salah satu dari spirit semangat dalam Ashhurul Hurum. Semangat dalam bulan-bulan haram itu adalah tadi dilarang untuk berperang. Ya, dalam konteks sekarang tentu saja sudah sedikit berperang, kecuali mungkin di Iran sana dengan Amerika yang sedang berperang dengan Israel, Lebanon dan sebagainya. Tapi dalam konteks Indonesia adalah larangan berperang pada bulan-bulan haram itu kita bisa tarik dengan haramnya untuk kita berselisih, kita haramnya untuk cekcok, bertengkar dengan utamanya kerabat kita, saudara kita dan tetangga kita. Sehingga kita juga akan menemukan Ashhurul Hurum, bulan haram itu menjadi bulan silaturahmi, bulan silatul ukhuwah, bulan persaudaraan, bulan perdamaian. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya matrik komparasi ini antara amalan yang sunnah dan juga mungkin masih ada di masyarakat kita ini semacam kultur atau budaya yang dasarnya itu adalah mitos, ya, atau mitologi, mitos, cerita, legenda. Misalnya di bulan Muharram ini tadi sudah sebutkan bahwasanya sunnah untuk berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. Tapi masih banyak, bahkan menjadi sebuah budaya di masyarakat kita merayakan tahun baru, apalagi mungkin pakai kembang api atau mungkin pesta-pesta yang bukan dari tradisi Islam. Padahal sunnahnya lagi adalah memperbanyak taubat dan juga muhasabah diri. Taubat dan muhasabah diri. Tapi di sisi lain, ya, ada dari kalangan Syiah ya yang menjadikan Muharram utamanya Asyura itu sebagai ritual ratapan yang berlebihan, bahkan cenderung melukai dirinya. Nah, ini budaya yang tentu saja tidak sesuai dengan spirit atau semangat dari Muharram. Kemudian juga mensyukuri atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam yang kemudian dalam mitos atau legenda amalan itu muncul meyakini bulan Muharram ini sebagai bulan yang disebutnya dengan Suro. Kalau di tanah Jawa sana gitu ya. Jadi Muharram itu adalah suro atau surah, di mana seolah-olah itu satu suro itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang horor, sesuatu yang mungkin tidak boleh menikah di bulan suro, di bulan Muharram, tidak boleh membangun rumah, membangun bangunan di bulan Muharram karena dianggap sebagai bulan sial. Maka itu adalah mitos, itu adalah satu keyakinan yang tidak ada dasarnya di dalam Islam. Ya, yang benar tadi adalah ya, beriman. Mungkin merujuk juga kepada surat At-Taubah ayat yang ke-20. Ya, surat At-Taubah ayat ke-20 ini juga menjadi semangat, salah satu panduan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang pertama itu beriman,
kemudian berhijrah, ya kemudian jahadu, berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang, faizun fauzan azima. Sehingga bulan Muharram ini menjadi pertama adalah menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita. Kemudian berhijrah, berarti di situ ada amalan. Keimanan berarti dalam hati. Kemudian apa? Hijrah berarti amalan, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian setelah beramal yang baik adalah apa? Jihad. Tentu saja jihad tadi apa? Bi amwal wal anfus. Ya, bisa dipahami dengan apa? Mujahadah berarti ya bersungguh-sungguh dengan harta kita, dengan jiwa kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu darajatan indallah, itu adalah seagung-agung derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat komprehensif ya, keimanan, kemudian amalan, kemudian konsisten, istiqomah dan mujahadah, bersungguh-sungguh terus menerus. Nah, dari sinilah kemudian kita juga diingatkan dengan surat An-Nisa ayat ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan di muka bumi ini hijrah, tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Ternyata hadirin yang berbahagia, hijrah itu beralih dari sesuatu yang buruk kepada yang baik, itu menjadi salah satu sebab dari luasnya kehidupan, tenangnya kehidupan, dan rizki yang melimpah dan tentu saja berkah. Dalam makna lain berarti apa? Kesungguhan kita untuk terus memperbaiki diri itu menjadi asbab, menjadi sebab bagi kelapangan kehidupan dan keberkahan harta dan rizki kita. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bagaimana sebenarnya awal tahun baru Hijriah ini menjadi resolusi baru untuk muhasabah diri. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita ingatkan kembali lah untuk diri kita. Ya, jangan nabda min nufusina. Kita mulai dari diri saya, dari diri kita pribadi. Ya, nasihat tentu saya untuk diri pribadi dulu ya, mengingatkan kembali kualitas ibadah kita. Misalnya apakah sholat fardu kita ya sudah mengarah kepada on time, tepat waktu, kemudian meningkatkan dari kekhusyuannya, kemudian berjamaahnya. Kita ingatkan kembali, kita perbaiki diri kembali, kita ingatkan kembali apakah tahun kemarin kita lebih banyak sholatnya itu ditunda-tunda. Ya, sholatnya itu mungkin apa? Ditunda-tunda di akhir waktu, mungkin berjamaahnya itu kurang. Kita tingkatkan kembali. Mungkin masih ya pikiran-pikiran ke dunia yang begitu banyak. Ya, kita tingkatkan terus. Karena dalam Islam itu bukan hanya hasil, tapi proses yang dinilai. Kemudian juga kualitas Al-Quran kita,
ya mungkin ya yang membaca Al-Qur'annya ya mungkin dari mulai hanya 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman ditambah 2 halaman. Yang penting adalah dawam, terus continue ya. Berapa banyak nih dalam 1 tahun itu bisa misalnya itu khatam. Ya, kalau yang imam kita insya Allah ya bisa beberapa hari itu bisa khatam. Ya mungkin yang hafid itu juga sudah terbiasa. Tapi kalau kita ya minimal lah ya, minimal itu 1 hari setelah sholat subuh gitu ya. Mungkin setelah zikir atau mungkin sebelum zikir pagi dan petangnya, ya baca 1 halaman. Saya rasa 1 halaman itu tidak berat. Ya, lebih dari itu akan lebih bagus lagi. Ditingkatkan juga kualitas dari bacaan kita. Ya mulai dari tajwidnya. Kalau tajwidnya sudah bagus, makharijul hurufnya sudah bagus, kita tingkatkan lagi dengan apa? Memahami maknanya. Minimal membaca dari terjemahnya. Sudah tahu baca terjemahnya, tambah lagi dengan baca-baca tafsir. Ya, baca tafsirnya. Jadi jangan sampai kita dari dulu sudah berjalan 30 tahun, 40 tahun, mungkin ada yang 50 tahun baca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Ketika kita baca misalnya yang paling mudah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa sih makna dari Allahus Somad? Jangan-jangan ikutnya Ustadz Abdul Somad ya. Allahus Somad, Allah itu adalah apa? As-Somad, tempat bergantung, tempat melepaskan, tempat menyerahkan seluruh urusan kita. Ingat Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Paling simple. Atau mungkin kita sering baca biasanya ya warisan biasa itu adalah ketika sholat maghrib ya. Zaman dulu tuh biasa membacanya itu adalah mulai as-sarh ya, al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Baca terjemahannya, pahami maknanya. Atau mungkin selanjutnya di rakaat kedua biasanya idza jaa nasrullahi wal fath. Apa sih al-fath? Apa sih nasrullah? Nah, kita tingkatkan. Ya, apalagi kalau sudah mulai mampu memahami makna-makna, bukan hanya membaca dari 1 ayat saja, ya, tetapi begitu banyak ayat yang kemudian dibaca dan menghasilkan satu pemahaman bahwasanya misalnya dikatakan apa? Bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus engkau Nabi Muhammad SAW itu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa sih sebenarnya rahmat itu? Ya, rahmat itu seperti apa? Jangan sampai kehadiran diri kita sebagai seorang muslim justru membuat keresahan, membuat kericuhan, membuat orang lain tidak nyaman. Tidak seperti itu. Kemudian lebih luas lagi, mungkin kita dari diri kita dulu, pemahaman dalam Al-Quran. Kemudian di keluarga kita diingatkan lagi dengan surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, diri kita dulu, kemudian keluarga kita minan nar, dari azab neraka jahanam. Maka Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan alimuhu wa addibuhu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Maksudnya adalah didiklah diri kita, ajarkanlah diri kita, didiklah keluarga kita, ajarkanlah keluarga kita din, agama
Islam. Yang paling penting diantaranya adalah menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan kulu fil ardi halalan thayyiba. Ya, makanlah dengan makan yang halal dan thayyib. Kenapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Innal lahma tumbitu minal haram wan naru aula biha. Atau dikatakan juga innal lahma nabata minas suq wan naru aula bih. Daging, darah, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Berarti dibakar dengan neraka daging, darah, tulang, sumsum yang tumbuh dari harta yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mengingatkan kembali apa nih yang mungkin kita tidak sengaja. Ya, tidak sengaja mungkin ya di tempat kerja dulu, ya mungkin dengan tetangga, mungkin dengan saudara. Ingatkan kembali, oh mungkin dulu saya pernah utang uang, atau mungkin saya mengambil mungkin sesuatu yang kesannya itu kecil, ya tetapi itu ternyata adalah sebuah keharaman. Misalnya kalau yang masih bekerja, misalnya dia mengambil hanya mungkin selembar kertas, atau mungkin hanya pena, atau mungkin alat tulis kantor yang diambil untuk keperluan pribadi, ya itu dikembalikan. Ya itu adalah sesuatu yang haram. Inna amwalakum wa damukum wa irdukum haramun alaikum. Harta, kehormatan dan darah seorang muslim itu haram, itu tidak boleh dilanggar. Sehingga ya momen ini kita mengingatkan kembali, ya mungkin kita tersilap, kita mungkin lupa, oh dulu pernah bawa sesuatu milik orang lain tidak sengaja. Ya, walaupun kalau tidak sengaja ya makhluk khotawan nisyan, artinya ya tapi kita harus kembalikan. Misalnya tidak sengaja kita ngambil satu barang orang lain, mungkin hanya minjem awalnya. Ya mungkin minjem kalau di rumah tangga mungkin ya ada minjem palu, minjem golok gitu ya. Tapi kemudian kita lupa. Tapi lupa itu bukan berarti ya udah berarti menjadi halal, tidak. Tetap saja ketika minjem dan bendanya itu masih ada, maka ya dikembalikan karena itu haram digunakan tanpa izinnya. Kalau hilang bagaimana? Ya diganti dengan yang setara, atau kalau perlu lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, inilah salah satu dari momen dalam mengawali tahun Hijriah ini. Kualitas akhlak ini yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada khuluq, di atas atau berada atau memiliki akhlak yang agung. Bahkan beliau juga bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya, bukan berarti mengajarkan ini hadirin sekalian, tapi mengingatkan mungkin ya hubungan kita dengan orang tua yang masih ada orang tua, ya yang mungkin dengan keluarga, dengan kerabat, tadi silaturahim atau silaturahmi dengan sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yukrimu jarahu. Ya, keimanan kita itu tidak sempurna kalau kita tidak memuliakan tetangga kita, ya memberikan ruang kepada tetangga, memuliakan mereka, memberikan hadiah, tahadu, tahabu, kemudian juga mungkin masyarakat pada umumnya. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Itulah salah satu bagaimana islahul akhlak. Ya, memperbaiki terus akhlak kita. Salah perbaiki lagi, salah perbaiki lagi. Sampaikan juga sebagai satu manifestasi dari keimanan kita. Dan tentu saja kualitas sosial, politik, ekonomi, budaya kita juga perlu tingkatkan. Ya mungkin kita hanya diam saja melihat kezaliman, padahal man ro'a minkum
mungkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati wa bi lisani wa illam yastati wa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya jangan diam, jangan jadi setan bisu. Ketika kezaliman ada ya sampaikan sesuai dengan apa kemampuan kita. Ya minimal untuk keluarga kita sampaikan ini adalah sebuah kezaliman, tidak boleh dilakukan. Ya sosial kita tadi, ya termasuk juga harus peduli dengan bangsa dan negara kita ini. Ya jangan mentang-mentang mungkin kita hidupnya sudah berkecukupan gitu ya, makan sudah ada, simpanan sudah ada, kemudian melihat banyak orang lain di luar sana gitu. Misalnya saya setiap pergi dari Bogor Selatan ke Bogor Utara, ya di daerah mana Sempur itu ada banyak ibu-ibu yang tinggalnya itu di gerobak, di situ dia duduk di situ. Setiap pagi itu ada di wilayah Sempur sana itu. Kemudian kita lewat Surya Kencana juga, tadi lewat Empang juga masih banyak orang-orang yang tidur di emperan toko. Terlalu banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Sehingga ya bersyukur, alhamdulillah. Tanda syukur kita tuh bukan hanya syukur lisan saja, tapi amal, peduli dengan orang lain. Nah banyak sekali yang kita bisa lakukan. Maka sejatinya hadirin berbahagia, transformasi di tahun 1448 Hijriah ini kita mulai dari menata target akhirat, evaluasi diri, muhasabah, ya berusaha sekuat tenaga meninggalkan maksiat, memperbaiki keluarga, kemudian juga menumbuhkan optimisme, ya anatomi pengorbanan tadi, jihad dengan harta, ya dengan jiwa kita, semangat hijrah, mengoptimalkan waktu, penguatan iman, rasa syukur, mempererat silaturahim, ukhuwah. Inilah awal perubahan dari titik nol kita, dari titik akhir tahun 1447 Hijriah ini menjadi atau menuju 1448 Hijriah. Keluarga, optimisme, bangsa, negara yang menjadi dasar bagi kita untuk kita bersama-sama menggapai ya step akhir dari tujuan kita, yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Pada akhirnya kita juga diingatkan ada beberapa riwayat dhaif juga nih yang menyebutkan bahwasanya man soma akhiru yaumi min dzilhijjah wa awal yaumil muharram faqad khatama sanatal madiyah bisaum. Siapa yang berpuasa sehari pada akhir bulan Dzulhijjah dan sehari pada akhir Muharram, maka dia telah menutup, ya telah menutup, artinya tahun dengan yang baik, dengan yang baik. Dan Allah kafarul dzunub selama khamsina sanatan, ja'alallahu lahu kafaratu khamsina sanatan. Ya ini riwayatnya dhaif, ini riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Tidak ada syariat untuk berpuasa di akhir tahun, di awal tahun tanggal 30, 31 Dzulhijjah dan tanggal 1 Muharram. Tetapi yang ada tadi ada 9, 10, kemudian secara umum tidak mengkhususkan di 1 Muharram karena riwayatnya itu lemah dan tidak bisa dijadikan amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita memasuki tahun 1448 Hijriah ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita muhasabah diri tahun apa yang sudah kita lakukan dan tahun depan apa yang kita menjadi target dan menjadi amalan dari kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan mengisi tahun 1440 Hijriah ini dengan amalan yang baik, amalan saleh sesuai dengan sunnatun nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu atau sudah ada yang mau ditanyakan? Kan sudah habis waktunya ya. Sudah jam 6 lebih 6 menit. Baik, jazakumullah khairan. Nanti kalau ada diskusi boleh ke saya dan juga saat yang lainnya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Hamdalah dan kafaratul
Doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.